setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita. Berita Jemaat Minggu tanggal 21 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Berita pelayanan. Ibadah secara virtual pada hari ini Minggu 21 Maret 2021 dilayani oleh Pendeta Araida Eslidim STH dan dibantu oleh penatua dan diakon lingkungan pelayanan 9. Untuk ibadah pada hari ini menggunakan liturgi Minggu Sengsara 6. 2. Berita keuangan. Laporan keuangan dari tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021 bisa dilihat pada berita jemaat yang dibagikan di tiap gereja atau dapat langsung menghubungi sekretariat di pihak Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. Amplop persembahan yang dibagikan bersama liturgi ibadah Minggu virtual dapat diserahkan, dikumpulkan kembali kepada pengurus lingkungan masing-masing atau dapat langsung diantar ke sekretariat Majelis Jemaat GKI Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 21 Maret sampai 27 Maret 2021. Ulang tahun kelahiran berjumlah 41 orang, ulang tahun pernikahan 3 pasang. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengucapkan selamat ulang tahun, teriring doa dan harapan semoga selalu sehat, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera. Allah menyertai Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. 4. Berita lain-lain. Majelis Jemaat GKI Muara Tewe mengajak jemaat sekalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semua ini merupakan salah satu bagian upaya kita bersama untuk mendukung pemerintah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seraya dengan itu kita bersama berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita pada hari ini. Kita memulai ibadah Minggu kita dengan mempergunakan liturgi hari Minggu Sengsara ke-6 Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sementara para penatua, diakon, dan pendeta memasuki ruang ibadah. Kami undang Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan
untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari sembah. Sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati tersalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Potum dan salam. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 166, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tersalib dan sengsara. Tersalib dan sengsara Kau Yesus Tuhanku, terkulai menderita akibat salahku. Dengan hati yang pilu sedih tak terperi, kulihat siksaanmu yang hasad dan keji. Alam berduka cita dan langit menggelam, saksikan Putra Allah membuat firman gelap. Ditanggung segala siksa yang sakit dan pedih, demi tebusan dosa manusia di bumi. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur perlindunganku dan kubur pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Oh Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Dan kami lakukan baik terhadap Engkau maupun sesama kami, entah disengaja maupun tidak disengaja. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang sakit, kaum papa, anak yatim piatu, mereka yang menderita maupun yang sangat berkekurangan. Untuk mencapai keinginan, kami bisa berbuat sesuka hati kami, sehingga orang lain dirugikan. Ketika kami berkuasa, kami terkadang berkolusi, korupsi dan nepotisme, serta membanggakan diri sendiri. Juga dalam keadaan tertentu, kami mencari pertolongan dan kekuatan magic, mistik, dan ilmu-ilmu hitam atau sejenisnya. Atas semuanya ini, kami mengaku dengan kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya memohon agar Tuhan mengampuni dosa kami dan membawa kami lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah seperti yang tertuang dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi dan luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca serta berbalas-balasan Mazmur 96 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpujilah sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat yang ke-34 dengan perikop Perjanjian Baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan,
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Adaida Eslidin STH. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Hari ini Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021, Minggu Sengsara yang ke-6. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, menyertai, memberkati, menolong kami, memberi kami kesempatan menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur jika pada hari ini kami memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Dan pada masa Raya Sengsara yang ke-6 ini ya Tuhan, di hadapan kami telah terbentang firman kebenaran-Mu. Kami bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33.
Tetapi kami juga menyadari akan keterbatasan kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu ini. Karena itu tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama, ia tidak akan sia-sia, ia tidak akan berlalu begitu saja, melainkan firman-Mu boleh tinggal tetap dalam hati dan kehidupan kami. Bahkan seraya dengan itu kami semakin dimampukan menjadi pelaku dari firman Tuhan yang hidup dimanapun kami ada dan berada. Diberkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah bersama keluarganya di rumah. Diberkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betseba di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kematian, ada sesuatu yang tidak kita sukai. Topik pembicaraan yang selalu kita ingin hindarkan. Karena kematian bagi kita setiap manusia adalah hal yang sangat menakutkan. Adalah hal yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, orang paling tidak menginginkan ketika dia berbicara tentang kematian, apalagi kalau berbicara tentang kematian dirinya sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun mau tidak mau dan suka tidak suka, kita diajak untuk berpikir, untuk merenungkan tentang kematian. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang tidak kita ketahui oleh manusia yang berkaitan dengan kematian. Yang pertama, kapan kita akan mati? Jawabannya kita tidak tahu. Di mana kita mati? Dan kita tidak tahu. Dan yang ketiga, bagaimana kita mati?
Dan kita juga tidak tahu jawabannya. Sebab kematian bagi kita merupakan misteri. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Oleh karena itu ketika berbicara tentang kematian, kita akan menghindar karena itu mengerikan dan menakutkan bagi kita. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui ketiga hal ini. Ketiga hal yang tidak diketahui oleh manusia, kapan ia mati, di mana dia mati, dan bagaimana dia mati, manusia tidak mengetahui, tetapi Yesus mengetahuinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tahu kapan ia mati. Ia tahu di mana ia mati, di Golgota. Dan bagaimana dia mati, dia juga tahu. Dia mati dengan cara disalib. Oleh karena itu bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Tuhan Yesus kembali memberitakan tentang kematiannya. Yesus tahu semuanya yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi Yesus tahu semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus tidak gentar, Yesus tidak takut. Karena Yesus siap berhadapan dengan kematian. Bagi Yesus kematian adalah kemuliaan. Seperti terdapat dalam bagian firman Tuhan untuk kita. Dan kematian bagi Yesus adalah kemuliaan karena melalui kematiannya Yesus menyelesaikan tugas pengutusannya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dengan kematiannya Yesus hidupnya menghasilkan buah yang berlimpah, yang tiada lain adalah buah keselamatan. Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 12 untuk kita pada saat ini ayat yang ke-24, jika dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menggambarkan tujuan kematiannya sama seperti tujuan seorang petani ketika ia menanam biji benih, bahwa satu biji benih tidak akan efektif dan berguna kalau tetap disimpan. Dan benih itu harus ditanam, harus dikubur agar benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Artinya, bagi seorang petani ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang indah yang dihasilkan kala benih itu berbuah dan menjadi banyak. Demikian juga halnya dengan Yesus. Dia pun menyebutkan bahwa melalui kematian atas dirinya akan menghasilkan buah keselamatan bagi banyak orang dan juga bagi kita sekarang ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus jelas tujuan hidupnya, misinya, dia siapkan dirinya, dia tidak takut menghadapi kematian. Apakah kita juga memiliki gambaran yang jelas tentang misi hidup kita? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita menggambarkan misi kita? Atau mengalir begitu saja mengikuti dunia ini? Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita seperti Yesus, kematiannya adalah kemuliaan. Biarlah pribadi kita adalah kemuliaan bagi Tuhan, hidup yang menghasilkan buah, bermanfaat bagi banyak orang, juga bagi Tuhan. Mari kita matikan dosa yang ada dalam diri kita, sehingga kita menghasilkan buah. Hidup dalam manusia baru, kita bersedia mematikan keinginannya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Marilah kita hidup menanam kasih, kebajikan, kebaikan, dan pengorbanan, sehingga hidup kita bermanfaat bagi banyak orang sama seperti Yesus bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kuperlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah dapat meneguhkan iman kami, hidup kami lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kami mendoakan seluruh anggota jemaat, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Tuhan memberkati, memelihara, melindungi mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan umat-Mu yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan memulihkan mereka yang sakit, memberkati usaha perawatan pengobatan yang dilakukan, memberkati tenaga medis dalam upaya menyembuhkan saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati pemerintah kami dan tenaga medis dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Beri kepada kami hikmat-Mu agar kami mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Berkati pemerintah kami agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan Injil, agar berita Injil tetap bergema di masa-masa sulit ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Hiburkan dan kuatkan mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan melawat, menguatkan, memberkati mereka yang kehilangan keluarga, harta benda, tempat tinggal karena berbagai bencana yang melanda negeri yang kami cintai. Berkati mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, agar mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, hidup mereka lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sekarang berjuang di bangku pendidikan, baik yang bersama dengan orang tuanya maupun jauh dari orang tuanya. Jauhkan dari kehidupan anak-anak kami pergaulan bebas yang tidak baik, yang dapat merusak masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyiapkan masa depan yang baik bagi anak-anak kami. Gereja Kalimantan Evangelis, Tuhan memberkati. Baik orang-orang yang dipercayakan menjalankan tugas yang sangat mulia, dari tingkat sinode resort jemaat sampai ke lingkungan. Kau berkati mereka semua Tuhan, agar mulai tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka sungguh membawa perubahan bagi gereja Kalimantan Evangelis. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ialah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Begitu juga kami mendoakan buat persiapan sinode umum yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun. Tuhan berkati setiap persiapan yang telah dilakukan oleh panitia. Biarlah ketika tiba saatnya nanti Tuhan, sinode umum dapat berjalan dengan baik, dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik demi untuk kemajuan gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya hari kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami serahkannya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang setia mengajar. Kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa selalu mendapatkan berkat rezeki yang berkecukupan. Saat ini kami datang mempersembahkan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami ini agar berguna bagi pelayanan dan pengembangan gereja-Mu. Berkati pula masing-masing kami yang telah memberikan persembahan syukur ini secara sukarela, tulus dan ikhlas. Oleh Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 134 ayat pertama dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pengutusan dan berkat. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin.
Ibadah telah selesai dilaksanakan. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara yang ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya